Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ardiansyah dengan NIM 2311544. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir mata kuliah Big Data Mining, yaitu topik yang saya angkat itu adalah segmentasi negara menggunakan K-means clustering untuk optimalisasi bantuan hub internasional. Dan di masalah utama yang melatar belakangi proyek ini adalah kesulitan organisasi kemanusiaan dalam menentukan negara mana yang paling prioritas menerima bantuan dana dengan data sosioekonomi yang kompleks dari 167 negara. Analisis manual sangat rawan bias, oleh karena itu, saya membangun model machine learning untuk mengelompokkan negara-negara tersebut secara objektif menjadi tiga kategori, yang dimana ada negara yang tertinggal, negara yang berkembang, dan negara yang maju. Nah, untuk datasetnya ini saya mengambil dari Kaggle, yaitu tentang judulnya itu Unsupervised Learning on Country Data, yang dimana saya mengambil data country, data CSV-nya untuk saya upload ke sini, ke filesnya. Nah, di deskripsi dataset ini berasal dari organisasi hub internasional yang mencakup profil sosioekonomi dari 167 negara. Itu yang tadi yang saya jelasin di masalah utama dari project ini itu apa. Dan di dataset ini memiliki 10 kolom yang bisa kita bagi menjadi indikator utama, dua indikator utamanya. Dan pertama itu ada indikator kesehatan dan indikator ekonomi. Di point mentek ini yang perlu diperhatikan di sini adalah perbedaan skala datanya, yang dimana teman-teman bisa lihat variabel GDP nilainya bisa mencapai puluhan ribu dolar, sementara inflasinya hanya berupa angka persen satuan. Ketimpangan inilah menjadi alasan kenapa saya harus melakukan standar scalar di tahap pra-processing, dan nanti agar algoritma K-means tidak bias ke angka yang besar saja. Oke. Di proyek ini seperti langkah-langkah untuk pengerjaannya itu, saya mengimpor pandas SPD seperti biasa, mengenumpi ada metallic pyplot dan seaborne warning dan scalar pra-processing, ada clusters, ada matrix, dan ada decomposition atau import VCA-nya. Nah, di sini saya mengupload sebuah data tadi, country data CSV-nya. Nah, di sini kan data berhasil di load, berarti data sudah masuk. Nah, di sini kita bisa lihat untuk isi dari country data CSV itu apa. Kita bisa lihat di sini terdapat 167 baris dan 10 kolomnya. Yang tadi saya bilang itu 167 itu negaranya, dan ini 10 kolomnya. Yang tadi ada kesehatan, ada masalah dari ekonomi tuh, dan ada anak, kematian anak. Nah, kita masuk ke pra-processingnya. Di sini narasi kita akan masuk ke teknik pengerjaannya. Pertama, data understanding. Dataset ini memiliki 167 baris dan 10 kolomnya, yang dimana mencakup indikator ekonomi seperti GDP, inflasi, dan indikator kesehatan seperti kematian anak dan harapan hidupnya. Nah, di langkah krusial ini adalah pre-processing, yaitu bisa dilihat dari statistik deskriptifnya. Statistik deskriptifnya rentan datanya sangat timpang. Contohnya GDP bisa mencapai puluhan ribu, sedangkan inflasi hanya satuan. Jika langsung diolah, hasil clustering akan bias ke angka besar. Maka dari itu saya menggunakan standar scalar untuk menstandarisasi data agar semua fitur memiliki bobot yang setara dalam perhitungan algoritmanya. Kita bisa lihat di sini ada statistik deskriptifnya, ada check missing value-nya, dan ada tipe datanya. Dan di sini saya juga menggunakan heat map untuk indikator sosioekonominya. Kita bisa lihat di sini rentannya itu berapa. Nah, kita akan menuju ke ke kode K-means-nya. Nah, oke. Di sini saya akan memisahkan kolom identitas negara dan data numeriknya. Saya biasanya menggunakan country names, df country, dan axis satunya, dan scaling menggunakan standar scalar yang seperti saya bilang tadi, dan dikonversi kembali ke data frame untuk kemudian verifikasinya, dan proses scaling selesai. Nah, di sini grafiknya. Kita akan masuk ke tahap modelingnya. Saya menggunakan algoritma K-means. Tantangan utamanya adalah menentukan jumlah cluster yang paling optimal untuk grafik elbow-nya ini. Jadi di sini saya menggunakan elbow method. Bisa dilihat grafiknya melandai drastis atau turun drastis, membentuk siku. Jadi membentuk siku.
Nih, pada titik K sama dengan 3 ini divalidasi dengan seal hot score yang menunjukkan nilai positif menandakan pemisahan antar klaster sudah cukup baik. Nah, jadi keputusan finalnya adalah saya membagi negara ini menjadi 3 klaster. Nah, seperti saya bilang tadi, itu K sama dengan itu optimal. Yang dimana K-means final, ada N cluster, ada cup optimal, init K-means plus plus, ada random state 42 dan init 10 di DDF cluster ID-nya. Nah, saya sudah berhasil modelnya selesai dengan 3 klasternya. Oke, di PCA-nya ini kita kan masuk ke PCA-nya ya. Oke, sekarang kita lihat simulasi hasil modelnya. Setelah model dijalankan, terbentuklah visualisasi seperti ini, scatter plotnya, itu PCA-nya kan. Nah, warna-warni ini mempresentasikan kelompok negara yang berbeda. Mari kita bedah karakteristiknya lewat tabel rata-ratanya. Di mana klaster 0, ini klaster 0 adalah berwarna ungu, yang dimana rata-ratanya kematian anak itu sangat tinggi, dan tapi GDP ekonomi itu sangat rendah. Ini dinamakan, kita labeli sebagai negara yang tertinggal. Dan untuk klaster 1 yang berwarna biru itu indikator yang menengah, ini adalah negara berkembang. Dan untuk yang kuning itu adalah negara yang maju, yang dimana GDP-nya itu sangat tinggi, kematian anak sangat rendah. Nah, kita bisa lihat saja kan. Di sini saya membagi 3 klaster untuk tampilan PCA-nya agar mudah dipahami dan lebih kompleks. Oke, di contoh simulasi penerapannya itu, jika kita cari negara Haiti atau Congo, model otomatis masuknya ke klaster O. Jadi kita akan coba saja ya. Kita akan coba di sini, kita akan mencari negara Indonesia. Oke, sebentar. Jadi di negara Indonesia itu saya menggunakan, kebetulan saya sudah copy paste tadi, nanti kita ganti negara yang lain. Oke, kita mengganti ini. Semisalnya saya mencari itu Indonesia. Indonesia akan masuk kemana? Urutan keberapa? Nih, kita tinggal klik aja. Nah, di sini Indonesia masuk ke negara yang ke-70. Nah, seperti tadi saya bilang, kita cari negara Haiti atau Congo. Oke, kita ganti aja, tinggal ini tulisnya Haiti. Haiti. Nah, nih di Haiti itu 68. Ya. Atau Congo. Congo, kita cari Congo lagi ya. Oke, kita cari Congo. Congo. Loh, berarti salah. Oh, salah. Apa saya salah? Congo berarti tidak Congo. Ini benar nggak tulisannya? Nah, tadi kita bisa lihat kan, untuk negara Haiti itu di 66, berarti itu termasuk klaster yang ke-0. Tapi sedangkan kita masuk ke USA ya. Tadi Congo tidak berhasil, kita masuk ke USA atau Amerika Serikat. Loh, tidak ada juga. Berarti kita masuk ke Norwegia. Nah, di Norwegia ini dia termasuk ke klaster kedua, yang dimana membuktikan model bekerja sesuai fakta lapangan tanpa kita labeli manualnya. Nah, kita bisa lihat juga di sini visualisasi perbandingannya, rata-rata indikator per klasternya itu berapa. Kita ada average GDP-nya tadi seperti saya yang bilang, ada income-nya dan child mortality-nya itu lebih rendah atau ada lebih tingginya. Nah, sehingga saya menghasilkan dua file. Itu dari hasil ini project saya itu menghasilkan hasil cluster CSV-nya dan K-means model.pkl-nya. Kita akan buka ke hasil cluster CSV-nya. Nah, dia sudah membuat. Oke, di sini terdapat. Nah, seperti saya bilang tadi, di Afghanistan itu negara termasuk yang ke-1, berarti itu negara yang masih berkembang. Nah, jika yang sudah kayak Algeria, Albania, atau Azerbaijan, ada Malaysia, ada Belgia. Belgia itu termasuk negara yang anak kematiannya itu atau GDP-nya itu rendah. Ekonominya, GDP itu saya sebutkan itu ekonomi. Oke.
Kita bisa lihat di sini sudah terhasil hasil cluster CSP-nya. Jadi untuk hasil kesimpulannya itu, proyek ini berhasil mengelompokkan 167 negara secara objektif. Walaupun tadi ada kendala di berbagai negara tidak muncul, seperti tadi yang saya coba itu USA, ada Congo, mungkin mohon dimaafkan karena juga saya masih mempelajari tentang proyek ini, tapi saya akan selalu bisa. Dan di rekomendasi bisnis untuk Hub Internasional, fokuskan alokasi dana bantuan 100% kepada negara-negara yang berada di klaster 0. Nah, tadi yang dibilang cluster 0 yang ini tadi ya. Nih, seperti Austria, Australia. Nah, atau negara yang tertinggal. Kelompok ini memiliki urgensi kemanusiaan tertinggi. Untuk negara di klaster kedua seperti Argentina atau lain-lainnya itu negara yang maju, tidak perlu diberi bantuan, dan klaster 1 itu menjadi prioritas yang kedua. Mungkin itu saja untuk presentasi atau penyampaian materinya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam mengasih langkah-langkah untuk pengerjaan proyek ini, mohon dimaafkan. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.